Sistem Super Devouring. Bab 476, Pulau Tianlang. Meskipun Ye Xuan ingin segera kembali ke benua Sueyan untuk menemukan kedua orang itu, benua Tianshui sedang dalam masalah besar saat ini, dan ia harus membantu benua Tianshui mengatasi krisis terlebih dahulu. Tetua Agung, keluarga Tang di Pulau Tianlang seharusnya tidak mengirim siapapun untuk saat ini, tetapi untuk mencegah masalah di masa mendatang, aku harus pergi ke Pulau Tianlang. Ye Xuan berkata kepada Tetua Agung. Hati-hati. Lin Wenyu tidak menghentikannya, bagaimanapun juga, wilayah kekuasaannya masih jauh dari cukup sekarang. Baiklah. Ye Xuan mengangguk. Kemudian ia menyapa kerabat dan teman-temannya, dan setelah membunuh beberapa penguasa alam roh yang tersisa di benua Tianshui, ia meninggalkan Pulau Tianshui. Keluarga Tang di Pulau Tianlang datang dengan perahu, tetapi mereka memiliki ribuan orang, dan Ye Xuan hanya satu orang, jadi itu sudah cukup untuk terbang. Keluarga Tang memiliki banyak peta laut di cincin Qiankun mereka. Ye Xuan tahu lokasi Pulau Tianlang, dan ia memiliki kompas, jadi hanya masalah waktu untuk tiba di Pulau Tianlang. Akan tetapi, harus dikatakan bahwa laut benar-benar tempat yang berbahaya. Ye Xuan bahkan bertemu dengan seekor binatang suci dari alam roh di jalan, seekor binatang suci yang cukup besar untuk menghancurkan armada. Akan tetapi, kemarahan Raja Binatang itu tidak banyak meningkatkan kekuatannya sekarang, dan dia terlalu malas untuk mengumpulkan mayat-mayat binatang suci itu. Dia juga senang bahwa poin kemajuan yang dia dapatkan sebelumnya tidak ditambahkan ke kemarahan Raja Binatang itu, jika tidak, itu akan sia-sia. Saat ini, hal yang paling cocok baginya untuk maju, selain kecepatan, adalah kekuatan keterampilan pedang. Titik. Kali ini, Ye Xuan terbang selama 3 hari 3 malam sebelum dia melihat Pulau Tianlang. Jika benua Tianshui dan Pulau Tianlang dibandingkan, benua Tianshui bahkan tidak sepersepuluh dari Pulau Tianlang. Pulau Tianlang berada di sekitar benua Batu Darah, jadi itu juga bisa disebut wilayah Tianlang. Meskipun wilayah Tianlang ini hanya wilayah perantara, itu jauh lebih kuat daripada wilayah makam hantu. Ye Xuan melihat Pulau Tianlang di depannya dan segera mempercepat untuk bergegas. Menurut seorang pendekar alam roh yang pernah ditangkapnya sebelumnya, keluarga Tang hanyalah pasukan biasa di Pulau Tianlang, dan keluarga itu didirikan di tepi Pulau Tianlang. Saat ini, dia juga punya rencana dalam benaknya. Keluarga Tang pertama kali menemukan Pulau Tianshui, melaporkannya kepada atasannya, dan menerima hadiah. Jadi Ye Xuan harus mencari tahu siapa yang dimaksud atasannya, penguasa Tianlang atau benua Batu Darah. Namun, sebelum dia mendarat di Pulau Tianlang, beberapa sosok di udara muncul di hadapannya. Satu sosok di depan, 3 di belakang. Tolong, mereka bajak laut. Pria yang dikejar di depan berteriak. Bajak laut. Ye Xuan mengangkat alisnya, sepertinya 3 orang di belakang bukanlah burung yang baik. Dia memperkirakan bahwa ketiga orang ini seharusnya hanya membuka 4 atau 5 urat bumi, dan kekuatan mereka tidak kuat. Saat Anda keluar, Anda harus menghunus pedang untuk membantu. Jadi Ye Xuan memutuskan untuk mengambil tindakan. Tentu saja, alasan besar untuk ini adalah karena dia mengincar cincin Qiankun milik 3 bajak laut. Nak, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Seorang bajak laut melihat bahwa Ye Xuan tidak bergerak setelah mendengar suara itu, dan langsung berteriak. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kaulah yang melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Mati saja. Ye Xuan langsung berlari keluar dan tiba di depan pihak lain dalam sekejap mata. Saat berikutnya, 3 kepala melayang dan jatuh ke laut. Langsung terbunuh. Ye Xuan menyingkirkan 3 cincin Qiankun dan langsung menelannya. Selain ketertarikannya pada 3 cincin Qiankun, dia juga melihat bahwa pria itu tampak seperti orang dari Pulau Tianlang dan dia membutuhkan pemandu wisata. Terima kasih atas bantuanmu, adik kecil. Saya Asteris Feng. Kata pria itu dengan penuh terima kasih. Ye Xuan. Ye Xuan juga menyebutkan namanya, lalu bertanya, permisi, apa nama pulau ini? Adik kecil, kamu bukan dari Pulau Tianlang. Feng bertanya dengan kaget. Tidak, aku datang dari benua Batu Darah, tetapi aku kehilangan peta navigasi di laut dan terombang-ambing di laut selama setahun. Ye Xuan mengarang kebohongan. Bahkan dengan peta navigasi, sangat mudah tersesat di laut, dan terombang-ambing selama setahun bukanlah apa-apa. Asteris Feng tidak ragu dan menjelaskan, ini adalah Pulau Tianlang, wilayah perantara. Pulau Tianlang. Akhirnya menemukan jejak manusia. Ye Xuan menghela napas lega.
Pada saat ini, Feng meliriknya dan buru-buru berkata, tidak bagus, para perompak itu datang, ayo kita pergi ke pulau itu dengan cepat. Kemudian, mereka berdua dengan cepat mendarat di Pulau Tianlang. Ye Xuan menoleh dan mendapati bahwa para perompak yang datang untuk mengejarnya berbalik. Dia bertanya dengan heran, apakah mereka tidak mengejar? Adik kecil, kamu tidak tahu, ada aturan di Pulau Tianlang. Para perompak hanya bisa bertarung di laut dan tidak diizinkan memasuki pulau itu. Sekarang kita berada di tanah Pulau Tianlang. Mereka tidak berani masuk, jadi mereka mundur. Feng berkata, dan juga tak berdaya, saya dari keluarga Jiang. Saya bertanggung jawab untuk berdagang di pulau tetangga, tetapi saya bertemu dengan bajak laut. Saya satu-satunya yang selamat. Apakah ada banyak bajak laut di sekitar sini? Ye Xuan bertanya lagi. Banyak. Ada lebih dari 10 kelompok bajak laut yang berkeliaran di laut di luar Pulau Tianlang. Anda telah terombang-ambing di laut begitu lama dan belum bertemu satupun bajak laut. Anda beruntung. Feng mengangguk dan berkata, adik kecil, Anda pasti sangat lelah setelah terombang-ambing di laut begitu lama. Saya akan membawa Anda ke kota untuk makan sebagai balasan atas penyelamatan hidup saya. Baiklah. Ye Xuan setuju. Tujuannya adalah mencari seseorang untuk membawanya belajar tentang Pulau Tianlang. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang itu sekarang, dan dia bahkan tidak tahu di mana keluarga Tang berada. Keduanya mulai terbang ke pedalaman. Feng bertemu dengan bajak laut di laut, jadi dia harus melapor kembali ke keluarga Jiang terlebih dahulu, tetapi tidak nyaman untuk membawa Ye Xuan bersamanya, jadi Feng membawa Ye Xuan ke kediamannya terlebih dahulu. Sekarang Ye Xuan mengerti bahwa Feng bukan dari keluarga Jiang, tetapi kebetulan memiliki nama keluarga yang sama. Orang tua Feng meninggal di tangan bajak laut, dan ada seorang adik perempuan di rumah. Kedua saudara kandung itu saling bergantung. Feng membawa Ye Xuan ke kota Bailian dan bergegas ke kediamannya terlebih dahulu. Namun, ketika dia kembali ke pintunya, dia menemukan bahwa ada ledakan teriakan di dalam. Kakak! Mata Feng membelalak, dan dia bergegas masuk, hanya untuk menemukan seorang pria menyentuh saudara perempuannya. Apakah itu kamu? Feng mengenali pria itu. Feng. Mengapa kamu kembali? Pria itu sangat terkejut. Dia mendengar bahwa Feng pergi melaut, jadi mengapa dia tiba-tiba kembali? Feng sangat marah, dan dia bergegas maju dan mendorong pria itu menjauh, melindungi saudara perempuannya Luan di belakangnya, dan berteriak dengan marah, Zhang Bao, apa yang kamu lakukan? Pria itu bernama Zhang Bao, dan seperti Feng, dia adalah pemuja keluarga Jiang. Sialan, aku benar-benar menabrakmu. Zhang Bao berteriak marah, berkata, jika memang begitu, maka aku akan mengatakannya dengan jujur. Adikmu telah disayangi oleh Tuan Muda Jiang, dan aku akan membawanya ke keluarga Jiang. Seperti yang diduga, Tuan Muda Jiang masih kejam. Wajah Feng muram. Dia sudah menduga bahwa inilah masalahnya. Karena kamu mengerti, maka ayo pergi. Selama adikmu menjadi nona muda keluarga Jiang, kamu juga bisa membuka lembaran baru. Kata Zhang Bao. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku tidak tahu seperti apa karakter Tuan Muda Jiang? Feng langsung menolak. Bab 477 membunuh. Tuan Muda Jiang secara khusus meminta adikmu. Jika kau berani tidak patuh, kau harus tahu konsekuensinya. Kau terus menunda sebelumnya, berpikir bahwa Tuan Muda Jiang akan melupakan masalah ini. Hari ini, sebaiknya kau pergi dan meminta maaf sendiri, kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Zhang Bao berkata dengan dingin. Kalau begitu, aku akan meninggalkan keluarga Jiang. Feng tidak berpikir dua kali dan langsung meraih tangan Luan dan bersiap untuk pergi. Ingin pergi. Zhang Bao membelalakkan matanya dan langsung meninjunya. Feng tidak menyangka Zhang Bao akan melakukannya di kota. Karena ranah Zhang Bao lebih tinggi darinya, ia telah membuka 6 meridian, yang 2 lebih tinggi dari Feng. Oleh karena itu, Feng langsung dipukul. Kakak! Luan berteriak. Ayo pergi. Zhang Bao melangkah maju dan langsung mengunci pergelangan tangan Luan, bersiap untuk membawanya kembali ke keluarga Jiang dengan paksa. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba menamparkan bahu Zhang Bao. Siapa? Zhang Bao tiba-tiba berbalik dan mendapati bahwa itu hanyalah seorang anak laki-laki, jadi dia langsung meninjunya. Ye Xuan menghindari pukulan itu dengan mudah,
lalu mengayunkan pedang 8 desolate, lengan Zhang Bao terangkat, darah menyembur keluar dengan deras. Apa? Zhang Bao tertegun sejenak, dan saat berikutnya, dia ditinju oleh Ye Xuan. Anak laki-laki, kamu berani menyentuhku. Mata Zhang Bao membelalak. Aku tidak hanya berani menyentuhmu, aku juga berani menyentuh cincin Qiankunmu. Ye Xuan melepaskan cincin Qiankun dengan lengan yang patah, lalu menuangkan semua benda ke dalam ruang yang melahap, lalu dia membelah cincin Qiankun menjadi dua. Jika cincin Qiankun rusak, benda-benda di dalamnya akan hilang, dan tidak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Zhang Bao melihat cincin Qiankunnya terbelah dua dan jatuh ke tanah, matanya memerah, lalu dia meraung dan membunuh Ye Xuan. Namun, dia hanya membuka 6 urat tanah, sementara Ye Xuan baru saja membuka urat tanah ke-7. Sebelumnya, Ye Xuan bisa membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi darinya, dan sekarang wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari Zhang Bao, jadi yang terakhir hanya bisa dibunuh seketika. Ketika mereka melihat kepala Zhang Bao melayang, asteris-asteris Feng dan asteris Feng tercengang. Membunuh orang di kota. Tidak, ada elang patroli malam di langit. Penjaga kota akan segera tiba. Ayo pergi. Feng menarik asteris Luan dengan luka-lukanya dan bergegas keluar kota. Jika bukan karena Ye Xuan kali ini, asteris-asteris Luan pasti akan dibawa pergi, jadi Ye Xuan adalah penyelamat kedua bersaudara itu. Namun, yang tidak diharapkan Ye Xuan adalah bahwa terbang dilarang di kota, dan ada sejumlah besar binatang suci di langit untuk pengintaian. Pembunuhannya mungkin akan segera terungkap. Justru karena inilah asteris Feng segera membawa mereka keluar kota. Untungnya, mereka meninggalkan kota dengan mudah. Maaf, aku tidak tahu akan seperti ini. Ye Xuan merasa sangat bersalah. Sekarang asteris Feng dan saudara perempuannya harus pergi. Zhang Bao sombong dan mendominasi. Jika dia dilepaskan, dia pasti akan melapor kembali ke keluarga Jiang, dan keluarga Jiang akan mengirim ahli untuk mengejarnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa masih ada binatang suci di kota Bailian untuk pengintaian, jadi masalah itu dianggap sebagai masalah besar. Itu bukan salahmu. Aku sudah bersiap untuk meninggalkan keluarga Jiang. Kali ini, Tuan Muda Jiang memanfaatkanku untuk pergi ke laut dan mencoba menculik adikku dengan paksa. Bagaimana aku bisa tinggal di keluarga seperti itu? Feng menggelengkan kepalanya. Ye Xuan mengikutinya dan menghela nafas. Asteris-asteris Feng sudah berusia lebih dari 35 tahun, sedangkan adiknya asteris Luan baru berusia 20 tahun. Orang tua mereka terbunuh saat asteris Luan berusia 1 bulan. Oleh karena itu, asteris-asteris Feng, yang baru berusia 15 tahun, mengambil tanggung jawab untuk membesarkan adiknya. Yang pertama telah bekerja keras untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini, dan dia mengabdikan dirinya untuk keluarga Jiang, tetapi tanpa diduga, keluarga Jiang membuatnya merasa dingin. Ye Xuan melihat bayangan Song Jue di asteris Feng, jadi dia tidak bisa berdiam diri. Seseorang mengejar kita. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menoleh ke belakang dan mendapati bahwa ada satu tim yang bergegas keluar dari kota dan dengan cepat mengejar mereka. Asteris-asteris wajah Feng muram, dan dia berkata, itu adalah tim kavaleri harimau milik penguasa kota. Kekuatannya di atas 7 urat tanah. Adik kecil, kau bawa King Luan dan pergi dulu, aku akan kembali bersama mereka. Adik. Luan langsung berteriak setelah mendengarnya. Ye Xuan mengerti bahwa asteris Feng ingin kembali dan menerima kesalahan, tetapi Ye Xuan menganggap tim kavaleri harimau ini sebagai pengalaman. Kalian teruslah berlari, jangan khawatir, aku tidak peduli dengan orang-orang ini. Ye Xuan berkata dengan dingin. Pada saat ini, asteris-asteris Feng hanya bisa menghela nafas bahwa Ye Xuan sangat kuat, jika tidak mereka harus ditangkap dan dibawa kembali. Tidak masalah jika dia mati, tetapi keluarga Jiang memiliki hubungan yang baik dengan rumah tuan kota. Jika asteris Luan tertangkap, dia pasti akan dikirim ke tangan tuan muda keluarga Jiang, Jiang. Tim kavaleri harimau mengendarai sejenis binatang suci harimau, yang sangat cepat. Meskipun mereka tidak dapat mengejar Ye Xuan, mereka dapat mengejar asteris Feng, yang hanya membuka 4 urat bumi, dan asteris Luan, yang bahkan tidak mencapai alam roh. Tepat ketika tim kavaleri harimau hendak mengejar ketiga orang itu, kaki Ye Xuan tiba-tiba berhenti dan langsung membunuh mereka kembali. Teknik pedang Sangqing. Ye Xuan langsung menggunakan teknik pedang Sangqing yang telah ditingkatkan menjadi 90% dari api, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia membunuh tim kavaleri harimau yang beranggotakan 10 orang dan tunggangannya. Sangat, sangat kuat.
Asteris Feng dan asteris Luan tercengang, dan yang terakhir bahkan lebih terkejut, karena Ye Xuan kira-kira seusia dengannya, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah. Pada saat ini, Ye Xuan telah mengumpulkan cincin Qiankun dari 10 orang, bersama dengan tubuh mereka. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-8. Setelah mendengar suara peringatan itu, Ye Xuan tidak dapat menahan senyum, lalu berlari ke asteris Feng dan bertanya, di wilayah manakah penguasa kota dan kepala keluarga Jiang ini? Asteris Feng tertegun dan berkata, kepala keluarga Jiang telah membuka 12 urat tanah, dan penguasa kota Bailian telah membuka 14. 12, 14. Mata Ye Xuan berbinar. Jika memang begitu, mengapa dia harus lari? Namun, dia tetap mengawal asteris Feng dan asteris Luan ke pegunungan yang aman terlebih dahulu. Kemudian, dia mengenakan topeng wajah kecil, membawa kepala kapten tim kavaleri harimau, dan kembali ke gerbang kota Bailian. Saat ini, kota Bailian sudah dalam kekacauan. Ketika Ye Xuan tiba di gerbang kota, para jenderal yang menjaga kota menatapnya dengan ketakutan. Untuk membunuh tim kavaleri harimau, setidaknya 8 urat tanah harus dibuka. Jangan halangi aku, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Ye Xuan memasuki kota dengan begitu terang-terangan. Para penguasa kota Bailian saling memandang, dan akhirnya bergegas maju dengan berani. Sudah menjadi tugas mereka untuk melindungi kota Bailian. Mereka tidak bisa membiarkan iblis seperti itu memasuki kota. Ye Xuan tidak ingin membunuh mereka semua, tetapi hanya melepaskan semua cincin Qiankun mereka dan dengan cepat melarikan diri ke kota. Kepala keluarga Jiang adalah penguasa 12 urat tanah, 4 lebih tinggi dari Ye Xuan, tetapi jangan lupa, ada banyak penguasa di kedua kekuatan itu. Ketika Ye Xuan bertemu dengan kepala keluarga Jiang dan penguasa kota Bailian, dia mungkin telah membuka 10 urat tanah. Bab 478 Keluarga Tang. Setelah menanyakan tentang lokasi keluarga Jiang, Ye Xuan bergegas datang. Alasan mengapa dia menyelamatkan kedua saudara kandung itu, Feng, sebenarnya sedikit egois. Dia ingin mencari alasan untuk membunuh keluarga Jiang. Ada 2 kekuatan besar di kota Bailian, satu adalah rumah tuan kota, dan yang lainnya adalah keluarga Jiang. Dalam keadaan normal, kedua keluarga ini akan bertarung sampai mati karena kepentingan mereka, tetapi hubungan antara kedua keluarga itu sangat harmonis, karena keluarga Jiang dan rumah tuan kota seperti keluarga Ye dan keluarga Lin di kota Lianyun. Leluhur kedua keluarga itu awalnya adalah satu keluarga. Jadi Ye Xuan mengerti bahwa jika dia membuat keributan besar di keluarga Jiang, rumah tuan kota pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat ini, Ye Xuan telah tiba di depan gerbang keluarga Jiang. Siapa kamu? Seorang penjaga keluarga Jiang bertanya dengan heran. Tanpa diduga, Ye Xuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung membunuh mereka. Dalam sekejap mata, lengan kedua penjaga Gangqi tingkat ke-10 terputus, dan cincin Qiankun menghilang. Pada saat yang sama, sosok Ye Xuan juga menghilang. Ye Xuan telah membuka 8 urat bumi dan dapat merasakan posisi alam roh tersebut. Dia pertama-tama mengganggu alam roh tersebut dengan kekuatan yang lebih lemah. Pada saat para pemimpin puncak keluarga Jiang bereaksi, Ye Xuan telah membuka urat darah ke-9. Dasar orang gila yang berani, beraninya kau menjadi liar di keluarga Jiangku, pergilah ke neraka. Teriakan keras terdengar dari udara. Ye Xuan menoleh dan melihat seorang lelaki tua terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan hubungan antara keluarga Jiang dan rumah tuan kota, anggota keluarga Jiang secara alami dapat terbang di kota Bailian. Kepala keluarga Jiang. Mata Ye Xuan berbinar. Alasan mengapa tuan muda Jiang begitu sombong dan tidak masuk akal adalah karena dia dimanja oleh kepala keluarga Jiang, jadi lelaki tua ini ada dalam daftar orang yang harus dibunuh Ye Xuan. Hanya dengan 12 urat bumi, beraninya kau datang menggangguku, pergilah ke neraka. Niat membunuh Ye Xuan terungkap. Hanya dalam 3 putaran, ia memenggal kepala-kepala keluarga Jiang. Kepala keluarga Jiang, sebagai kepala keluarga, juga sangat kaya, dan langsung membiarkan Ye Xuan membuka urat bumi ke-10. Setelah itu, Ye Xuan berlari mengelilingi keluarga Jiang lagi, menjarah cincin Qiankun tingkat jiwa yang tersisa dari keluarga Jiang. Jika ada yang tidak disukainya, ia akan langsung membunuh mereka. Ketika Ye Xuan meninggalkan keluarga Jiang, meskipun ia hanya membuka 10 urat bumi, ia tidak jauh dari membuka yang ke-11. Pada saat yang sama, ia hanya membunuh satu orang yang tidak berada di tingkat jiwa ketika ia memasuki keluarga Jiang, yaitu Tuan Muda Jiang. Giliranmu di rumah Tuan Kota.
Ye Xuan melihat ke satu arah dan tersenyum. Di dunia ini, yang kuat dihormati, dan pembunuhan serta perampokan harta karun dapat dilihat di mana-mana. Ye Xuan merampok keluarga Jiang tetapi tidak membunuh banyak orang, yang dianggap baik. Tak lama kemudian, Ye Xuan terbang di atas rumah Tuan Kota. Beraninya kau terbang di kota Bailian. Sebelum Ye Xuan berhenti, seorang penyembah rumah Tuan Kota yang lewat berteriak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan sakit di bahunya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa seluruh lengannya telah hilang. Saat ini, Ye Xuan telah bergegas ke rumah Tuan Kota. Dalam waktu 3 menit, dia telah membuka urat bumi ke-11. Tuan Kota Bailian hanya memiliki 14 urat bumi, yang bukan ancaman besar baginya. Efisiensi rumah Tuan Kota sangat cepat, jauh lebih cepat daripada keluarga Jiang. Tidak lama setelah Ye Xuan membuka urat bumi ke-11, Tuan Kota Bailian bergegas keluar. Sialan, mati. Tuan Kota Bailian muncul entah dari mana dan menebas Ye Xuan dengan pedangnya. Swiss. Ye Xuan, yang baru saja menelan cincin Qian Kun, menghindari tebasan itu dengan gesit dan menyapu dalam sekejap. Sangat cepat. Hati penguasa kota Bailian bergetar hebat, dan sesaat kemudian, lengannya menghilang. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-12. Perintah itu berbunyi. Ye Xuan tidak ingin membunuh siapapun, tetapi penguasa kota Bailian mengizinkan keluarga Jiang melakukan apapun yang mereka inginkan, dan jika penguasa kota Bailian masih hidup, dia pasti akan mengeluarkan surat perintah penangkapan Ye Xuan, jadi dia harus mati. Mati. Ye Xuan menebas secara horizontal, dan kepala penguasa kota Bailian terlempar ke atas. Namun, tepat setelah Ye Xuan membunuh penguasa kota Bailian, raungan lain terdengar, "Bajingan, kamu benar-benar membunuhnya." Ye Xuan menoleh dan mendapati seorang lelaki tua bergegas ke arahnya. Momentum ini memberi Ye Xuan perasaan bahwa dia jauh lebih kuat daripada penguasa kota Bailian. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu ayah dari penguasa kota Bailian? Tetapi Asteris Feng mengatakan bahwa ayah dari penguasa kota Bailian sudah lama meninggal. Ye Xuan membelalakkan matanya. Tampaknya informasi Asteris Feng salah, atau ada orang kuat yang datang mengunjungi kota Bailian. Ye Xuan memperkirakan bahwa lelaki tua ini telah membuka setidaknya 16 urat bumi. Namun, setelah bertarung dengan lelaki tua itu, dia menyadari bahwa dia salah besar. Energi langit dan bumi yang dapat dipanggil lelaki tua ini sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada yang dimiliki oleh penguasa kota Bailian. Saya khawatir pihak lain telah membuka 17 atau bahkan 18 urat bumi. Dari mana dia berasal? Wajah Ye Xuan muram. Dari awal hingga sekarang, dia telah bertarung dengan lelaki tua itu selama 10 ronde, dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam 10 ronde ini. Dia tidak terkalahkan. Ini membuat Ye Xuan ingin mundur. Mundur dulu. Ye Xuan berbalik dan berlari. Anak baik, kamu berani membunuh murid-murid istana Sangqing. Aku, Tang Pengyun, pasti akan menangkapmu dan menyerahkanmu ke istana Sangqing. Teriak lelaki tua itu. Dia berbeda dari pengawal Tang Tian sebelumnya. Dia langsung menebak bahwa Ye Xuan telah membunuh murid-murid istana Sangqing dan kemudian berlatih seni bela diri istana Sangqing. Namun, setelah mendengar kata-katanya, mata Ye Xuan berbinar. Tang. Tujuannya datang ke Pulau Tianlang kali ini adalah untuk menemukan keluarga Tang, dan nama keluarga lelaki tua ini adalah Tang, mungkin dia berasal dari keluarga Tang itu. Namun, lebih baik melarikan diri terlebih dahulu. Kecepatannya sangat cepat, dia bahkan mempelajari langkah setan Sangqing. Lelaki tua itu melihat seni bela diri yang digunakan oleh Ye Xuan sekilas. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di kota Bailian. Awalnya dia datang ke kota Bailian untuk membahas beberapa hal dengan penguasa kota Bailian, tetapi sekarang penguasa kota Bailian telah terbunuh, tidak ada yang bisa dia bicarakan. Tetapi jika dia dapat menangkap seseorang yang berpura-pura menjadi murid istana Sangqing, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Namun, apakah dia dapat menangkap Ye Xuan masih menjadi pertanyaan. Ye Xuan bertarung dan mundur pada saat yang sama, dan segera dia melesat keluar dari kota Bailian, sementara lelaki tua itu mengikuti Ye Xuan tanpa henti. Keduanya, satu melarikan diri dan yang lainnya mengejar, perlahan-lahan menjauh dari kota Bailian. Sial, anak ini terlalu cepat, dan energi sejatinya tampaknya tak ada habisnya. Aku mungkin tidak bisa mengejarnya. Orang tua itu tidak berdaya. Setelah memikirkannya, dia berbalik dan melaporkan masalah itu. Istana Sangqing juga merupakan kekuatan dominan di Pulau Tianlang.
Seseorang benar-benar membantai penguasa kota Bailian di bawah panji istana Sangqing. Ini adalah kejahatan serius. Hah! Tidak mengejar. Ye Xuan berbalik dan menemukan bahwa orang tua itu telah berbalik dan pergi. Dia mengejarnya. Jika orang tua ini benar-benar anggota keluarga Tang, maka dia telah menemukan intinya. Bab 479, bergabung. Dia benar-benar mengikutiku. Apakah orang ini ingin membunuhku? Orang tua itu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati dan waspada. Lebih baik aman daripada menyesal. Namun, tidak lama kemudian, seorang pria bergegas mendekat. Ye Xuan gemetar dan segera menghindar. Saudaraku, jangan takut. Aku hanya datang untuk membicarakan sesuatu denganmu. Pria yang membawa pisau besar itu berkata sambil tersenyum. Berdiskusi. Ye Xuan sedikit terkejut. Dia memperkirakan bahwa pria ini mungkin lebih kuat dari penguasa kota Bailian. Ada apa? Ye Xuan berkata dengan rasa ingin tahu. Hehe. Pria itu menyeringai dan berkata, baru saja aku melihatmu bertarung dengan Tang Pengyun. Kamu cukup kuat. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuhnya bersama? Oh. Ye Xuan sedikit terkejut. Pria ini benar-benar datang untuk bergabung dengannya. Namun, dia masih ragu, apakah kamu tahu siapa dia? Ya, aku mengikutinya sampai ke ujung jalan. Pria ini berasal dari keluarga Tang di rumah Tuan Kota Jinwu. Selama kau bergabung denganku, aku tidak menginginkan barang-barang bagus apapun di cincin Qiankun miliknya. Aku hanya menginginkan selembar kertas. Pria itu mengangguk. Peta. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, peta apa itu? Adik kecil, jangan banyak bertanya. Aku sungguh-sungguh ingin kau bekerja sama. Selama kau setuju, setelah masalah ini selesai, aku hanya menginginkan peta itu. Pria itu tidak menceritakan rahasianya. Maaf, aku menolak. Jawab Ye Xuan. Pria itu ingin bergabung dengannya, tetapi hanya menginginkan peta. Jelas, peta itu lebih penting daripada seluruh cincin Qiankun. Mungkin itu peta harta karun atau semacamnya. Adik kecil, jika kau membiarkannya kembali ke kota Jinwu, tidak akan ada jalan keluar. Pria itu mengingatkan. Kalau begitu, lakukan saja sendiri. Pria itu ragu sejenak setelah mendengar ini, dan akhirnya berkompromi, baiklah, aku akan memberitahumu, peta itu adalah peta rute kargo baru yang dibuka oleh keluarga Tang. Selama aku memilikinya, aku bisa tinggal di sana. Sekarang, Ye Xuan akhirnya mengerti apa peta itu. Baiklah, setuju. Ye Xuan langsung setuju. Itu hanya peta, yang tidak terlalu berguna baginya. Itu tidak sepraktis cincin Qiankun. Namun, dia masih waspada dalam hatinya. Bagaimanapun, asal-usul pria itu tidak diketahui, kalau-kalau pihak lain menyerangnya nanti. Baiklah, terus terang saja, pergi. Pria itu berkata, dan bergegas menuju pria tua itu terlebih dahulu. Ye Xuan mengikutinya dari dekat. Dia tidak bisa melakukan apapun pada pria tua itu sebelumnya, tetapi pria tua itu telah menghabiskan banyak energi sejati sekarang, dan dia memiliki penolong tambahan. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, pria tua itu pasti akan jatuh. Keduanya mendekat dengan cepat. Pria tua itu sepertinya merasakan sesuatu, menoleh dan melihat, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku. Sial, itu seseorang dari Gunung Macan Hitam, dan dia pasti ada di sini untuk peta kargo. Orang tua itu langsung bereaksi. Keberadaannya kali ini sangat rahasia, tetapi sekarang keberadaannya telah terbongkar, yang hanya bisa berarti bahwa ada mata-mata di keluarga Tang. Tetapi ini adalah cerita untuk masa depan. Dia harus berurusan dengan Ye Xuan dan dua lainnya terlebih dahulu. Dia berbalik, dan 18 urat bumi langsung mengembang, mulai berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan langsung menyerang Ye Xuan dan dua lainnya. Ye Xuan tidak takut pada orang tua ini sebelumnya, dan sekarang menjadi 2 lawan 1, dan kepercayaan dirinya meluap. Setelah dengan mudah menghindari energi pedang ini, dia dan pria itu mendekati orang tua itu. Teknik pedang Sangqing. Ye Xuan langsung menggunakan keterampilan khasnya. Teknik pedang Sangqing. Pria itu sedikit terkejut. Bukankah keluarga Tang adalah kekuatan di bawah istana Sangqing? Mengapa orang-orang dari keluarganya berkelahi? Saat berikutnya, dia bereaksi dan menyadari bahwa Ye Xuan seharusnya berlatih seni bela diri istana Sangqing. Mereka berdua membunuh lelaki tua itu dari kiri dan kanan. Dalam sekejap, lelaki tua itu merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, dia juga seorang tokoh senior di keluarga Tang, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah?
Namun setelah beberapa saat, dia mengumpat dalam hatinya. Dia benar-benar lupa fakta bahwa dia tidak dalam kondisi puncak ketika menghadapi pertempuran. Jika energi sejatinya habis, dia akan mati. Ayo pergi. Lelaki tua itu tidak berani bertarung lagi dan buru-buru bergegas menuju kota Jinwu dengan kecepatan penuh. Kamu masih ingin pergi sekarang? Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Langkah setan sangking miliknya telah dipraktikkan hingga 80% dari levelnya, yang 20% lebih tinggi dari seni bela diri status yang dipraktikkan oleh lelaki tua itu. Desis. Tiba-tiba, suara renyah yang unik menyebar, dan paha lelaki tua itu digosok oleh energi pedang Ye Xuan, dan sepotong besar daging terpotong. Darah mengalir, dan kecepatannya tiba-tiba menurun. Awalnya, dia tidak bisa mengalahkan Ye Xuan dan dua orang lainnya bersama-sama, dan sekarang dengan cederanya, saya khawatir dia tidak akan hidup lama. Tidak, peta rute baru transportasi keluarga tidak boleh bocor. Wajah lelaki tua itu tenggelam, dan dia mengeluarkan peta dari cincin Qian Kun, dan kemudian menggunakan energi sejatinya untuk bersiap menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tidak bagus. Pria itu terkejut dan menyerang. Namun, kecepatannya masih selangkah lebih lambat. Ketika pedangnya melewati lengan lelaki tua itu, peta itu telah hancur menjadi bubuk. Desis. Lengan lelaki tua itu terangkat. Sesosok tubuh dengan cepat bergegas, menangkap lengan itu, dan kemudian melepaskan cincin Qian Kun. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-13. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-14. Dua perintah terdengar berturut-turut, dan mata Ye Xuan hampir keluar. Barang-barang di cincin Qian Kun lelaki tua itu sangat berharga. Harus dikatakan bahwa lelaki tua itu terlalu percaya diri dan benar-benar membawa barang-barang bersamanya. Atau mungkin, inilah yang dibawanya saat keluar. Keluarga Tang memang kaya akan warisan. Mati. Setelah terobosan itu, kekuatan Ye Xuan melonjak. Dengan sapuan ringan pedang 8 desolate di tangannya, kepala lelaki tua itu melayang. Mati. Kali ini, itu juga berkat pria ini, kalau tidak Ye Xuan benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada lelaki tua itu. Pria itu juga bergegas mendekat, melihat peta yang telah berubah menjadi bubuk, dan mendesah tak berdaya. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ye Xuan mengangkat bahu. Aduh, sungguh disayangkan. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba berbalik dan menebas Ye Xuan dengan pisau. Aku tahu kau punya niat buruk. Ye Xuan telah waspada. Ketika dia melihat pihak lain tiba-tiba menyerang, dia segera melangkah mundur dengan langkah setan sangking untuk menghindari tebasan pisau besar itu. Kemudian, dia menendang kakinya dengan keras, dan seluruh orang itu bergegas menuju pria itu seperti aliran cahaya. Desis. Pedang 8 desolate secara akurat menusuk jantung pria itu. Mati. Di alam liar, Anda tidak bisa ceroboh. Bahkan saudara laki-laki dapat saling membunuh untuk beberapa harta langka. Ye Xuan menendang lagi, menendang tubuh pria itu, dan kemudian menyingkirkan cincin Qian Kun dan senjatanya. Jadi dia seorang perampok. Ye Xuan menelan semua yang ada di dalamnya, dan kemudian mulai memeriksa cincin Qian Kun. Peta itu telah berubah menjadi bubuk, tetapi Ye Xuan menemukan sesuatu yang membuatnya tertarik pada cincin Qian Kun milik lelaki tua itu. Bab 480, menyusup ke keluarga Tang. Keluarga Tang, merekrut pengikut. Mata Ye Xuan berbinar. Jika memang begitu, dia bisa menyusup ke keluarga Tang dan menyelidiki di mana kelompok prajurit alam Sendan dari benua Tianshui beberapa bulan lalu berada. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang keluarga Tang, kecuali bahwa ada seorang leluhur di keluarga Tang yang membuka 29 urat bumi. Alam spiritual tidak membutuhkan banyak bahan alam dan harta karun seperti alam Kipo. Seorang prajurit di alam spiritual mungkin tiba-tiba mendapat pencerahan dan membuka beberapa urat bumi atau bahkan urat surga, jadi ini terkait dengan bakat. Tentu saja, jika ada bahan alam dan harta karun yang berharga, bahkan seorang anak kecil mungkin dapat mencapai alam spiritual. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas ke kota Jinwu. Mengenai asteris Feng dan asteris Luan, Ye Xuan tidak khawatir, lagi pula, mereka telah menemukan tempat tinggal dalam pengasingan. Titik. Kota Jinwu juga merupakan kota besar di Pulau Tianlang, dan tidak kecil, kedua setelah kota Tianlang. Saat ini, Ye Xuan sudah memasuki kota Jinwu, lalu ia menanyakan lokasi keluarga Tang, yang merupakan lokasi rumah tuan kota.
Sebagai rumah tuan kota Jinwu, keluarga Tang memiliki banyak ahli. Ye Xuan kini telah membuka 14 urat tanah. Kekuatannya tidak buruk, dan kualifikasinya hebat. Sama sekali tidak ada masalah baginya untuk bergabung dengan keluarga Tang. Nak, apa yang kau lakukan di sini? Ketika Ye Xuan tiba di rumah tuan, seseorang menghentikannya. Itu adalah penjaga keluarga Tang. Aku ingin bergabung dengan keluarga Tang. Ye Xuan langsung menyatakan niatnya. Oh, alam apa? Tanya penjaga itu. Ye Xuan menjawab tanpa berpikir, aku telah membuka 14 urat tanah. 14. Penjaga itu terkejut. Ia tidak menyangka Ye Xuan adalah seorang jenius. Ia hampir berusia 40 tahun dan hanya membuka satu. Silakan masuk, silakan masuk. Penjaga itu langsung tersenyum dan secara pribadi membawa Ye Xuan ke rumah tuan. Kemudian, ia membawa Ye Xuan ke seorang pria parubaya. Oh. Kau membuka 14 urat bumi dan ingin bergabung dengan keluarga Tangku. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Seorang jenius seperti Ye Xuan pasti memiliki latar belakang. Agar orang seperti itu bergabung dengan keluarga Tang, dia harus bertanya dengan jelas. Dari mana asalmu? Tanya pria parubaya itu. Ye Xuan mengerti bahwa pria parubaya di depannya seharusnya telah membuka setidaknya 20 urat bumi dan sangat kuat. Aku dari benua batu darah. Ye Xuan menjawab. Wilayah mana dan kota mana di benua batu darah? Pria parubaya itu bertanya lagi. Ketika dia datang ke sini, Ye Xuan telah menyiapkan informasi dan langsung mengatakan wilayah pesisir, dan kemudian lokasi spesifiknya, yang dia lihat dari cincin Qian Kun yang telah dia peroleh sebelumnya. Reaksi Ye Xuan menghilangkan sebagian besar keraguan pria parubaya itu, tetapi yang terakhir terus bertanya, mengapa kamu memilih untuk bergabung dengan keluarga Tangku? Karena nama belakangku juga Tang, Tang Hulu. Ye Xuan menjawab. Nama ini dibuatnya saat itu juga, karena tiba-tiba teringat bahwa tidak ada yang namanya permen manis di dunia ini. Ia pun mendesah dalam hati, untung saja ia banyak akal dan punya kemampuan kuat untuk beradaptasi dengan perubahan, kalau tidak, ia mungkin akan ketahuan. Wah, bagus sekali, tunjukkan padaku seni bela diri. Pria parubaya itu berkata lagi. Ye Xuan mengeluarkan senjata surgawi tingkat atas dan menusukkannya langsung ke langit. Itu adalah duri naga tersembunyi dengan api 90%. Itu kuat, apinya seharusnya sekitar 90%, tapi tingkat seni bela dirinya terlalu buruk. Pria parubaya itu sangat puas. Ia juga merasakan energi langit dan bumi yang dapat dimobilisasi Ye Xuan, yang memang 14 urat bumi. Meskipun teknik pedang naga tersembunyi dan teknik pedang Sangqing keduanya adalah seni bela diri surgawi tingkat atas, perbedaannya juga sangat besar. Pria parubaya itu berpikir dalam hatinya saat ini bahwa jika Ye Xuan mempelajari seni bela diri yang lebih kuat, ia mungkin dapat menantang level yang lebih tinggi. Singkatnya, Ye Xuan adalah bibit yang bagus. Baiklah, Tang Hulu, sekarang kamu telah bergabung dengan keluarga Tangku. Namaku Tang Yuanhang, tetua keluarga Tang, dan kamu akan bekerja di bawahku. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia meminta penjaga untuk membawa Ye Xuan ke kediamannya dan mengingatkan Ye Xuan di mana dia bisa masuk dan di mana dia tidak bisa masuk. Dengan cara ini, Ye Xuan tetap berada di keluarga Tang. Keluarga Tang sangat kuat. Dia tidak bisa membuat keributan besar seperti keluarga Jiang dan rumah bangsawan kota Bailian, kalau tidak, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Namun, ketika Ye Xuan keluar, dia tiba-tiba menabrak seorang gadis. Halo, Nona 7. Penjaga keluarga Tang menyapa dengan hormat. Ye Xuan meliriknya, sial, dia hampir muntah. Gadis itu gemuk, dengan bopeng di seluruh wajahnya, seteguk gigi kuning, lubang hidung lebih besar dari ibu jari Ye Xuan, dan mata yang hampir sebesar kuku jari kelingking Ye Xuan, sebuah gambaran yang indah. Halo, Nona 7. Ye Xuan dengan cepat mengalihkan pandangannya, meniru kata-kata penjaga keluarga Tang, lalu mengikutinya. Nona 7 melirik Ye Xuan, lalu matanya berbinar. Dia menatap punggung Ye Xuan saat dia pergi, lalu memasuki halaman Tang Yuanhang. Paman ke-6, ini yang diminta ayahku untuk kuberikan padamu. Nona 7 menyerahkan selembar kertas. Tang Yuanhang mengambilnya dan melihatnya, lalu berkata dengan kaget, mengapa ada lebih banyak orang? Bukankah mereka hanya membutuhkan 100 orang bulan lalu? Aku tidak tahu. Ini adalah persyaratan istana Sangqing. Mungkin monster-monster itu lebih kuat saat mereka menyerang segel. Nona 7 menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku tahu. Tang Yuanhang mengangguk tak berdaya.
Bulan lalu, mereka baru saja menyerahkan 200 narapidana hukuman mati dari alam Sendan ke Istana Sangqing. Bulan ini, mereka sebenarnya membutuhkan 400 orang, yang berarti 2 kali lipat jumlahnya. Kau tahu, alam Sendan yang direbut keluarga Tang dari Pulau Tianshui hanya memiliki beberapa ratus orang. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan dan mengatur agar orang-orang menangkap orang-orang dari alam Zenling dan di atasnya dari Pulau Tianshui. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak dapat menahan monster, selalu ada beberapa orang yang mampu, sehingga mereka dapat dianggap sebagai pengisi. Pada saat yang sama, ia juga berencana untuk keluar dan memusnahkan beberapa bandit dan kekuatan lainnya secara langsung. Orang-orang itu setidaknya berada di alam Lipo, tetapi ini bukan solusi jangka panjang. Pada saat ini, Nona 7 bertanya lagi, Paman 6, siapa orang itu tadi? Tang Yuanhang terkejut, dan segera mengerti bahwa Nona 7 mengacu pada Ye Xuan, dan berkata, itu adalah upeti yang baru saja diterima keluarga Tang saya. Apakah Anda menyukainya? Kalau begitu Paman 6, mintalah dia untuk datang kepada saya di malam hari. Nona 7 tiba-tiba tersenyum. Baiklah, begitu. Tang Yuanhang mengangguk. Ia mengerti apa yang dimaksud keponakannya. Meskipun keponakannya tampak sedikit menyesal, ia masih memiliki kualifikasi yang baik. Kemudian, Nona 7 pergi. Ye Xuan baru saja tenang dan sedang berpikir tentang bagaimana menyelidiki masalah itu ketika ada ketukan di pintu. Ia membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah penjaga keluarga Tang. Tang Gongsheng, seseorang ingin bertemu denganmu, silakan ikuti aku. Kata penjaga itu. Dia bahkan tidak menunggu Ye Xuan bertanya, dan berbalik dan pergi, meninggalkan Ye Xuan dalam keadaan bingung. Mungkinkah seseorang dari keluarga Tang melihat bahwa dia memiliki kualifikasi yang baik dan ingin melatihnya? Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan hanya mengikuti di belakang penjaga.